Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Masih tetap semangat ya? Oke, teman-teman semuanya, hari ini di pertemuan keempat ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama melanjutkan thalabul ilmi, menuntut ilmu khususnya dalam rangka mata kuliah metodologi penelitian yang kita cintai bersama-sama ini. Baik teman-teman semua, minggu lalu kita sudah membahas tentang paradigma berpikir atau bagaimana membuat sebuah kerangka berpikir dalam penelitian. Kemudian hari ini di pertemuan keempat ini kita melanjutkan ya, kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah metodologi penelitian ini dan tentunya ada beberapa yang harus teman-teman ketahui bersama-sama. Yang pertama adalah capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah teman-teman semua atau mahasiswa diharap untuk bisa mampu menyusun desain penelitian kualitatif dan materi yang akan kita bahas bersama-sama pada pertemuan hari ini adalah tentang konsep perumusan masalah dan juga tujuan penelitian. Ini adalah bentuk pembelajarannya ya dengan diskusi, dengan studi kasus, dengan materi yang akan saya sampaikan. Kemudian pengalaman belajarnya adalah mendapatkan penjelasan materi, kemudian melakukan tanya jawab dan juga diskusi. Teman-teman semua, mari kita mulai saja materi kita pada hari ini. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang bagaimana sih menemukan sebuah masalah di dalam penelitian. Yang kita ketahui bersama-sama, di dalam proses menentukan sebuah masalah ya di dalam penelitian itu berbeda dengan menemukan masalah di luar daripada penelitian. Tentunya kita semua hidup penuh dengan masalah. Kita tidak akan bisa rentan atau resistensi dengan yang namanya masalah. Namun, di dalam proses pendidikan atau di dalam proses penelitian, itu ada sistematika-sistematika yang harus dijalani di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dan itu adalah pengertian daripada latar belakang masalah di dalam penelitian. Adapun tahapan-tahapannya di dalam menemukan sebuah masalah di dalam penelitian adalah yang pertama observasi. Ya, observasi yang kedua adalah prasurvei atau kajian awal, yang ketiga adalah wawancara. Jadi, ketika teman-teman sudah berasumsi atau bisa berhipotesa, ya, eh, berasumsi ada hal yang kiranya itu merupakan masalah, maka yang harus teman-teman lakukan yang pertama adalah observasi. Ya, observasi. Observasi itu apa? Yaitu peneliti mengamati atau mengobservasi. Yang pertama adalah pengalamannya sendiri atau pengalaman orang lain. Ya, yang kedua adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita jadikan sebuah masalah. Tapi, apakah masalah tersebut bisa diobservasikan? Bisa melalui pengalaman kita sendiri, bisa juga daripada orang lain atau pengalaman orang lain. Yang kedua adalah masalah tersebut merupakan kejadian ataupun peristiwa yang terjadi di lingkungan kita. Sebagai contoh, ya, ketika kita misalnya program studi eh, apa namanya perbankan syariah. Nah, ketika kita punya pengalaman, misalnya kita datang ke bank syariah, bank yang berbasis syariah, ya, boleh bank syariah Indonesia ataupun bank-bank yang lainnya. Kita punya pengalaman karena kita misalnya menjadi konsumen atau menjadi klien di mana di bank tersebut. Kita punya pengalaman misalnya pelayanannya atau servisnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka itu merupakan masalah yang bisa diobservasi kira-kira kenapa seperti itu. Kenapa pelayanan bank yang kita percayai itu tidak seoptimal sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, maka observasinya kita jadikan apa masalah itu bisa kita jadikan atas pengalaman kita sendiri. Begitupun di prodi-prodi lain. Silakan teman-teman tinggal dikomparasikan dengan prodi masing-masing atau dengan konsentrasi masing-masing. Sebagai contoh tadi perbankan syariah, kalau teman-teman punya pengalaman, punya experience untuk apa terhadap
industri teman-teman berarti perbankan syariah, misalnya di bank syariah itu tidak sesuai dengan ekspektasi pelayanannya, maka itu merupakan sebuah masalah yang masalah tersebut muaranya atau teman-teman dapatkan daripada observasi pengalaman sendiri. Yang kedua adalah proses prasurvei atau kajian awal. Kalau teman-teman tadi punya pengalaman kurang baik atau itu merupakan masalah yang based on atau datangnya daripada pengalaman teman-teman, teman-teman juga bisa melanjutkan proses selanjutnya yaitu prasurvei atau namanya kajian awal. Nah, kajian awal ini bisa dengan dua cara, yaitu dengan kajian isi media, dengan yang kedua adalah kajian literatur. Apa kajian isi media? Kajian isi media adalah peneliti memperhatikan isi media untuk menemukan fenomena-fenomena yang menarik. Ya, isi media itu mencakup berita, iklan, film, kolom opini, editorial, karikatur, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi misalnya kita lanjutkan sebagai contoh adalah bank syariah itu misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita pelayanannya, maka kita cari di media-media sosial, kemudian dari berita-berita, opini-opini publik yang memberikan informasi terkait tentang pelayanan atau kualitas layanan bank syariah di Indonesia misalnya. Cari aja di Google, cari aja di ChatGPT, cari aja di beberapa sosmed tentang hal itu. Ya, maka itu adalah prasurvei yang pertama, yaitu dengan kajian isi media. Yang kedua adalah dengan kajian literatur, yaitu membaca penelitian sebelumnya. Boleh artikel jurnal, boleh buku, boleh skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi adalah hal apa namanya referensi-referensinya daripada media-media, dari karikatur, dari opini publik dan lain sebagainya, film, ya. Yang kedua adalah dari referensi yang berbasis literasi atau literatur, yaitu dari skripsi, ya, boleh dari jurnal dan lain sebagainya. Nah, ini adalah proses proses penelitian yang kedua, yaitu prasurvei atau kajian awal. Dan yang ketiga adalah proses yang namanya wawancara. Setelah kita tahu masalahnya, kedua adalah kita tahu data-datanya, data empirik dan data validasi yang bisa memberikan argumentasi atas masalah atau asumsi masalah yang kita raih. Yang ketiga adalah kita langsung terjun wawancara. Ya, apa itu wawancara? Wawancara adalah melakukan pencarian data mengenai masalah penelitian dengan bertanya atau mengadakan wawancara kepada orang-orang yang berkaitan dengan fenomena sosial yang akan kita angkat menjadi penelitian. Hasil wawancara tersebut dapat dijadikan dasar penyusunan masalah penelitian. Nah, tadi kan dari kajian literatur, tadi dari berita-berita, dari opini-opini, ya. Dilanjutkan dengan yang namanya wawancara. Kita langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui apa yang menjadi sebab, apa yang menjadi faktor, apa masalah, apakah persepsi kita bahwa kualitas layanan bank syariah itu sudah apa tidak tidak optimal, itu sama jawabannya dengan atau sama persepsinya dengan orang lain. Maka, setelah kita mendapatkan hasil wawancaranya, kita bisa jadikan hasil wawancara tersebut sebagai dasar pijakan untuk bagaimana penyusunan masalah penelitian kita ke depannya. Nah, tiga hal ini harus menjadi tahapan yang harus teman-teman lalui. Jadi, yang membedakan eh, penelitian ilmiah dan juga penelitian non-ilmiah adalah di dalam pencarian masalahnya. Kalau pencarian masalahnya tidak melalui tiga tahap ini, maka itu hanyalah asumsi publik. Itu hanya adalah asumsi yang subjektif dari diri kita atas objek penelitian, atas atas sebuah objek. Berarti dalam hal ini adalah bank syariah. Tapi kalau misalnya kita melalui tiga hal ini, yang pertama adalah kita observasi, yang kedua adalah prasurvei, yang ketiga adalah wawancara, maka itu kita telah menyelesaikan tahapan-tahapan dalam menyusun sebuah masalah sesuai dengan pedoman, sesuai dengan sistematika yang ada di dalam penelitian yang formal. Baik, itu saja mungkin materi dari saya. Kira-kira kalau ingin ada yang didiskusikan, silakan ditanyakan saja. Baik, oke. Kita lanjutkan. Sebelum kita apa namanya? Kalau kalau kita sudah
apa namanya sudah menyusun atau melalui tiga tahap tersebut, ya, kita akan atau saya akan memberikan bagaimana sih strategi dalam merumuskan sebuah masalah penelitian. Bagaimana tipsnya untuk mempermudah bagaimana menyusun sebuah masalah dalam penelitian. Yang pertama adalah menemukan fenomena sosial yang unik, menarik, dan mengandung masalah. Ya, ini menarik sekali. Jadi kalau kita mencari masalah itu bukan hal-hal yang negatif saja, tapi hal-hal yang berkaitan atau unik, menarik, yang kira-kira ada probabilitas atau tendensi mengandung masalah itu bisa kita angkat menjadi sebuah masalah. Yang kedua adalah menjelaskan argumen mengapa hal tersebut dianggap sebagai masalah. Kenapa hal itu unik? Kenapa hal itu dapat menjadi menarik? Kenapa hal itu dapat mengandung sebuah masalah? Ya. Yang ketiga adalah merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah tersebut. Nah, misalnya, bagaimana kualitas pelayanan di dalam pada bank syariah, gitu ya. Kemudian bagaimana faktor-faktor, misalnya apa saja faktor-faktor yang menyebabkan bank syariah itu pelayanannya kurang baik, misalnya, dan seterusnya. Jadi, merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang tadi kita asumsikan. Yang terakhir adalah memilih satu atau lebih eh, pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting untuk dijawab melalui penelitian yang hendak dilaksanakan. Nah, dari misalnya ada 10 pertanyaan dari benak kita, kita filterkan, kita kalkulasikan, kita pilih-pilih menjadi 3 pertanyaan atau 4 pertanyaan, sehingga bisa menjadi sebuah rumusan masalah di dalam penelitian kita. Nah, oleh karenanya, nanti silakan teman-teman, saya berikan waktu untuk diskusi bersama eh, teman-teman kelompok yang sudah saya bagikan di minggu lalu itu untuk menentukan sebuah masalah dari tahapan-tahapan yang saya jelaskan hari ini, yaitu dengan menemukan fenomena sosial, kemudian menjelaskan argumen mengapa hal tersebut dianggap sebagai masalah. Yang ketiga adalah merumuskan pertanyaan-pertanyaan, ya, silakan tanyakan pada apa eh, un- apa pada diri Anda bagaimana masalah-masalah tersebut menjadi sebuah permasalahan. Yang keempat adalah memilih pertanyaan-pertanyaan menjadi sebuah pertanyaan dalam rumusan masalah. Maka saya berikan waktu 10 menit untuk teman-teman memberikan atau melaksanakan tugas ini sehingga nanti tugasnya dikumpulkan di e-kampus TB Global Mulia Cikarang. Baiklah teman-teman semua, saya rasa sudah cukup untuk materi kita pada hari ini. Dan tugas terakhirnya adalah teman-teman nanti atas revisi-revisi yang saya sudah sampaikan di e-kampus, sudah saya isi di e-kampus satu persatu, itu silakan teman-teman revisi apa yang menjadi harus apa yang harus diperbaiki, kemudian nanti dipresentasikan di minggu depan agar nanti perumusan dalam masalah penelitian itu yang teman-teman kerjakan itu lebih optimal dan teman-teman bisa semua lanjutkan tulisan teman-teman itu menjadi sebuah skripsi di semester selanjutnya. Baiklah, itu saja mungkin pemateri atau materi dari saya pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dan teman-teman semua dipermudah di dalam perkuliahannya sampai bertemu di nanti wisuda ya tahun 2026. Mudah-mudahan semuanya dipermudah, dilancarkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.